bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wasafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, bagaimana cara mendapatkan kesempurnaan pahala di bulan Ramadan dan puasa yang bagaimana yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara yang akan kita bahas untuk peroleh kesempurnaan puasa, yaitu ikhlas dan mengikuti sunatullah. Yang pertama yaitu yang paling ikhlas. Siapa yang paling ikhlas? Ialah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kurang ikhlas yang tidak mendapatkan pahala cuma sesuai dengan niatnya tersebut. Karena Allah Ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa orang yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan memberikan apa yang ia niatkan tanpa imbangi. Tapi di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu dihitung sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka semakin ikhlas, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas beda dengan ria. Ria mengharapkan pujian manusia. Ikhlas mengharapkan pujian Allah. Ria ingin dipuji urusan dunia, ikhlas ingin dipuji urusan akhirat oleh Allah. Orang yang paling ikhlas adalah orang yang berbahagia, yang paling istiqomah dan tidak akan menyesal. Namun, jika tidak ikhlas, walaupun kita berbuat baik, tidak akan menikmati kebaikan dan tidak akan istiqomah. Yang kedua adalah yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Semakin amalan sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana puasa kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Sahabat beriman, ada beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan agar puasa kita sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Sunnah yang pertama yaitu kita berusaha puasa adalah puasa yang jauh dari maksiat. Orang yang berpuasa tetapi ia masih suka berbuat maksiat, hampir-hampir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa bukan sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi menahan anggota tubuh kita dari maksiati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kedua yaitu puasa hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menafsirkan firman Allah, dan zikir kepada Allah itu yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim, artinya amalan apabila diwarnai dengan zikir kepada Allah, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Maka puasa yang paling utama yaitu yang paling banyak zikir pada puasa tersebut. Seseorang yang berpuasa dan dia tidak membaca Al-Quran, banyak dia berzikir kepada Allah, itu jauh lebih utama dibandingkan dengan orang yang berpuasa tapi jarang membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, hendaknya kita berusaha dengan puasa kita zikir kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir mutlak yang lain. Adapun sunnah yang ketiga, hendaknya puasa kita jauh dari perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Seseorang yang berpuasa lebih banyak melakukan perkara yang sia-sia, maka itu kurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara
semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sunnah yang keempat, puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa yang memperhatikan padanya adab-adab. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kalian sedang berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berteriak-teriak, dan apabila ada seseorang hendak mengajaknya berkelahi, maka hendaknya ia berkata kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita adab orang berpuasa, bahwa ketika sedang berpuasa jauhkan kata-kata kotor. Ketika sedang berpuasa jauhkan berteriak-teriak mengganggu orang. Demikian pula Rasulullah, apabila ada yang ingin mengajak kita bertengkar, maka katakan kepada dia, aku sedang berpuasa. Artinya kita tahan emosi kita, karena saat berpuasa pasti orang itu lapar, dan lapar sering menimbulkan emosi. Tapi ketika ia berusaha untuk menahan emosinya, yang menunjukkan akan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melaksanakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada sunnah yang kedua, puasa yang sempurna, yaitu puasa yang diwarnai dengan banyak sedekah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini lebih banyak dari sedekahnya, sebagaimana Ibnu Abbas berkata dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, seseorang yang puasanya disertai dengan sedekah, dia telah mendapatkan kesempurnaan daripada pintu-pintu kebaikan. Dan kepadanya sebuah janji yang besar, yaitu kamar-kamar yang istimewa di dalam surga. Sungguh inilah puasa yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara yang disebutkan tadi dalam praktiknya terkadang amat sulit kita lakukan. Maka kewajiban kita adalah untuk berjihad melawan diri sendiri, berjihad melawan kemalasan, berjihad melawan hawa nafsu. Demikianlah saudaraku, inilah cara untuk